Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini berisi tentang diskusi kelompok Ruang Kolaborasi Modul 1.4 Budaya Positif. Kelompok ini beranggotakan 4 orang, yaitu Ibu Sri Mariani, Ibu Ari Widyaningsih, Ibu Syamsiah Sembiring, dan Ibu Yuli Kartika. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama yaitu validitas tindakan yang salah. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama meminta maaf, kedua membuat gagasan diskusi tentang keyakinan kelas, yang ketiga mengirim email tentang gagasan diskusi, dan yang keempat mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi Ibu Eni adalah pembuat merasa bersalah saat berkata, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Posisi Ibu Eni juga sebagai teman saat berkata tolong bantu ibu ya. Selanjutnya, jika saya adalah Pak Hasan, sikap saya dalam menghadapi langkah yang ditempuh Ibu Santi adalah mendukung langkah yang dilakukan Bu Santi. Karena Bu Santi sudah memposisikan dirinya sebagai manajer. Kemudian saya sampaikan pada Bu Santi, akan lebih baik lagi jika Bu Santi menstabilkan identitas si anak agar identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan berubah menjadi orang yang sukses. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu.
Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Pak Lukman mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Yaitu posisi penghukum, dengan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Indikatornya yaitu menggunakan hukuman verbal, nada suara tinggi dan menghardik. Selanjutnya, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, pertanyaan yang diajukan adalah: pertama, menstabilkan identitas dengan bertanya, "Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah kita?" Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan bertanya, "Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam?" Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya, "Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar?" Jika saya kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Yang pertama yaitu komitmen, di mana komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, tanggung jawab, di mana tanggung jawab adalah melakukan kewajiban. Yang ketiga, keseragaman, yaitu kondisi di mana semua sama. Dan yang terakhir, keamanan, di mana keadaan bebas dari bahaya. Selanjutnya, bagaimana saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi, setelah itu memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada Pak Lukman agar bisa bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan siswa dengan cara yang benar seperti menggunakan metode segitiga restitusi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan." Dan juga, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Kamu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yaitu membutuhkan lebih banyak perhatian, dukungan, dan motivasi dalam pembelajaran. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang pertama yaitu, "Fajar, apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini?"
Yang kedua, apakah ada hal tertentu yang bisa membantumu lebih mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Yang ketiga, apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran ini? Dan yang keempat, apa yang bisa Ibu lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan dalam pelajaran ini? Selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah berbicara dengan Ibu Dani untuk memahami lebih dalam tentang situasi ini. Saya akan memberikan dukungan kepada Ibu Dani dan guru lainnya dalam menangani situasi seperti ini. Juga, saya akan mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua Fajar untuk berkolaborasi dalam membantu Fajar agar dapat meraih keberhasilan di sekolah. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer, di mana Ibu Suti mengajak Anto dan Dino berdiskusi, pendekatan dengan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan suara yang tulus, mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap Anto, mendukung Dino dan Anto untuk mencari solusi permasalahan, berkolaborasi dengan Dino dan Anto untuk mencari solusi. Hal-hal apa saja yang dilakukan Ibu Suti sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana membuat Dino mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun menjelaskan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Yang kedua yaitu Bu Suti melakukan validasi tindakan yang salah, di mana Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino dengan berkata, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Yang ketiga, Ibu Suti melakukan menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas?
Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan, dari kesalahan itu, Dino bisa bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing baju Anto. Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari akan kesalahan yang dibuatnya. Dengan tulus, Dino bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan, dan menebusnya. Anto dikuatkan. Kebutuhan Anto dipenuhi oleh Dino dengan berusaha menjahit kancing bajunya. Selanjutnya, kebutuhan Anto dipenuhi oleh Bu Suti dengan cara menanyakan keinginannya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama yaitu saling menghormati. Sesama teman satu tim harusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu tenggang rasa, di mana dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Biasa dilakukan dengan menjaga ucapan dan tingkah laku. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, di mana Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah diskusi kelompok yang kami sampaikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.